Kelahiran Pedang Iblis bab 1681 Kebangkitan. Ambisi Nuh menciptakan badai yang menyebar ke seluruh medan perang. Arus deras yang terbuat dari hukumnya terbang ke setiap sudut wilayah dan menyerahkan masalah tersebut kepada kekuasaannya. Ambisinya telah berubah. Itu semakin meluas setelah tahun-tahun yang dihabiskan Nuh sebagai iblis. Ia memperoleh aspek-aspek yang melibatkan ruang, namun juga meningkatkan kemampuannya untuk mengembangkan segala sesuatu di sekitarnya. Bayangan kehidupannya sebagai iblis mengalir di benak Nuh saat auman amarahnya terus bergema di langit. Nuh sangat marah. Dia tidak percaya bahwa kehendak dunia lain telah mengendalikannya selama bertahun-tahun. Namun, dia juga dapat memahami bahwa transformasi tersebut bermanfaat bagi keberadaannya. Noah marah tanpa alasan, tetapi sebagian dari dirinya merasa senang karena prosedurnya berhasil. Tubuhnya tetap sama, hukum yang kacau tidak dapat memperbaikinya. Nuh telah mencapai keadaan yang melampaui kesempurnaan dalam hal dagingnya. Pikirannya telah berkembang pesat. Dinding mentalnya menjadi sangat lemah, namun materi gelapnya memperkuatnya untuk saat ini. Terlebih lagi, pancaran cahaya merah yang disebabkan oleh haus darahnya semakin meningkat, dan amarahnya menyatu dengan cahaya itu. Perubahan terbesar dalam keberadaan Nuh terjadi pada dantian dan lubang hitamnya. Pusat kekuasaan keempat telah membesar, dan temboknya menebal. Semburan tipis materi gelap juga keluar dari tepinya dan menyebar ke seluruh tubuh untuk mengirimkan gelombang kekuatan ke berbagai jaringan. Materi gelap menjadi lebih padat. Ia telah memperoleh sifat cair setelah terobosan ke peringkat ke-8, namun bentuk sebelumnya tidak dapat menandingi bentuknya saat ini. Sebaliknya, dantiannya menyusut. Noah merasa terkejut saat mengetahui bahwa ia telah mencapai tahap cair, namun keterkejutannya tidak berakhir di situ. Ambisi yang dipancarkan organ itu sangat kejam. Hal ini memaksa segala sesuatu di sekitar Nuh untuk berevolusi, tetapi hal itu menghancurkan masalah yang mencoba menentang perubahan tersebut. Juga, beberapa aspek lamanya telah meningkat, yang menambah kemampuan baru pada kegelapannya. Kebanggaan dan rasa laparnya kini sama kuatnya dengan ciptaan, kehancuran, dan ketajamannya. Energi Nuh dapat langsung melahap materi di sekitarnya, bahkan memancarkan tekanan berat yang memaksa makhluk yang lebih lemah untuk berlutut. Lubang hitam dapat meniru semua fitur baru dantiannya dan mengubah materi gelap menjadi versi kegelapan yang lebih kuat. Energi Nuh pada dasarnya menjadi bahan bakar tambahan untuk kekuatan itu. Noah tidak langsung mengetahui fitur-fitur baru tersebut. Informasi mengalir di dalam pikirannya saat lubang hitam mempelajari perubahan yang terjadi selama keadaan iblis. Beberapa perubahan telah mempengaruhi teman-temannya. Nuh dapat melihat bahwa parasit tersebut telah mengembangkan hubungan yang lebih erat dengan keberadaannya. Itu jelas bergantung padanya sekarang. Pendamping lainnya yang terpengaruh oleh hukum kekacauan adalah pedang iblis. Ilahnya selalu menjadi ekspresi keberadaan Nuh, namun kehendak dunia lain menganggap tidak ada gunanya memisahkannya dari hukumnya. Itulah mengapa lubang hitamku menjadi lebih baik, pikir Noah sambil menutup mulutnya dan menyela pilar apinya. Aneh, suara muda pedang iblis bergema di benak Noah. Rasanya wajar menjadi bagian darimu meskipun aku memiliki keinginan terpisah. Pedang iblis telah menyatu dengan keberadaan Nuh. Itu telah menjadi bagian dari lubang hitam, tapi Noah bisa memanggilnya sesuka hati. Levelnya juga mengembangkan hubungan yang lebih baik dengannya. Senjata itu langsung mencapai tingkat menengah setelah terobosan ke tahap cair. Noah mengamati sekelilingnya. Medan perangnya berantakan, tapi nampaknya sisi manusia lebih unggul setelah dia menarik banyak iblis pergi. Satu peleton iblis masih berlutut di sekelilingnya. Mereka tidak berani beranjak dari tempatnya dan menunggu Noah memberi perintah. Sosok mereka juga menjadi gelap seluruhnya. Mereka berbagi kemenangan energi mental Nuh atas kehendak dunia lain. Mereka telah menjadi pengikutnya sekarang. Raja Elbas dan Wilfred memeriksa Nuh. Mereka tidak tahu apakah pikirannya sudah terbangun, jadi mereka belum berani mendekatinya. Terima kasih, geram Noah sebelum mengulurkan tangannya ke arah salah satu iblis di sekitarnya. Makhluk itu berdiri dan berjalan menuju Noah sebelum meletakkan lehernya di telapak tangannya. Energinya kemudian mengalir ke dalam tubuh Nuh dan meredakan sebagian rasa laparnya. Bagaimana kemajuannya? Noah mendengus dalam pikirannya. Rasa laparnya kembali lebih kuat dari sebelumnya. Evolusinya melewati keadaan bibrida sederhana telah menghilangkan ciri tersebut, namun hukum yang kacau telah mengembalikannya. Namun, Nuh dapat merasakan bahwa rasa laparnya bergantung pada harga dirinya. Kemampuannya untuk memerintah makhluk yang lebih lemah semakin meningkat, sehingga perasaan itu juga semakin kuat. Nuh masih marah. Mempelajari pertumbuhannya tidak dapat memuaskan kemarahan yang memenuhi pikirannya. Dia mewarisi sebagian dari perasaan itu dari keinginan dunia lain, dan sepertinya pertarungan sederhana tidak akan cukup untuk melampiaskannya. Pergi dan buat kekacauan, geram Noah sebelum menghilang dari posisinya. Iblis berdiri dan terbang kembali ke medan perang. Para pembudidaya tidak ragu-ragu untuk melawan mereka, tetapi mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah pada makhluk-makhluk itu.
Pengaruh mereka semakin kuat dan kini dapat mempengaruhi para ahli bahkan dari belakang pertahanan mereka. Selain itu, gaya bertarung mereka bukan lagi sekedar tiruan dari lawan mereka. Iblis bertarung seperti Nuh sekarang. Mereka melepaskan serangan tajam dan awan gelap beracun yang sepertinya mampu melahap segalanya. Nuh muncul kembali di dekat Raja Elbas dan Wilfred. Kedua ahli tersebut merasa terkejut dengan kejadian mendadak itu. Mereka tidak merasakan kedatangannya, dan pikiran mereka berjuang untuk menangkis tekanan yang ditimbulkan oleh sosoknya. Buat tim kita mundur, perintah Noah. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Kita semua harus meninggalkan daerah itu, keluh Raja Elbas. Langit dan bumi akan mengerahkan sesuatu yang dimaksudkan untuk menyingkirkan makhluk-makhluk yang bermutasi. Itu termasuk Anda sekarang. Aku tidak sabar untuk menghadapi apa yang ada dalam pikiran mereka, geram Noah sebelum menghilang sekali lagi. Wilfred dan Raja Elbas hanya bisa bertukar pandangan bingung sebelum terbang kembali ke teman mereka. Nuh sudah memberi perintah. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuatnya berubah pikiran sekarang. Duo ini dengan cepat menangkap Luke, Fergie, si bodoh, dan iblis surgawi sebelum menembak keluar dari medan perang. Pasukan manusia lainnya melontarkan pandangan marah ke arah mereka, tapi mereka tidak bisa menghukum mundurnya mereka karena mereka harus melawan iblis dan hiu. Sementara itu, Noah muncul kembali di tengah pasukan manusia. 4 kultivator tahap padat berada di dekatnya, tetapi mereka tidak dapat menghentikan pelepasan energinya yang tiba-tiba. Gelombang kegelapan mengalir keluar dari sosoknya dan menembus wilayah dan pertahanan yang lebih lemah di sekitarnya. Para penggarap panggung yang solid dengan cepat memahami bahwa ada sesuatu yang salah dan mengerahkan teknik mereka untuk menekan dunia gelap, tetapi kulit mereka memucat setelah kegelapan menghilang. Semua pembudidaya di bawah tahap cair yang terkena kegelapan telah menghilang. Para pemimpin tidak dapat merasakannya lagi. Catatan penulis, orang lain yang terlibat dalam perselisihan sudah mengetahui hal ini. Aku sedang menulis cerita kedua. Ini akan memiliki latar barat dan elemen fiksi ilmiah. Nama novel barunya adalah Chaos Heir. Coba lihat jika Anda mau. Bagaimanapun, saya ingin menunjukkan bahwa pedang iblis akan selalu mendapat prioritas dalam jadwal penulisan saya, jadi jangan khawatir tentang itu. Kelahiran pedang iblis bab 1682 mengerikan. Beraninya kamu menyerang sekutumu, Castor berteriak ketika level kultivasi panggung solidnya meledak. Iblis pasti telah merusak pikirannya. Rebecca menambahkan kekuatannya juga memenuhi lingkungan. Ayo kita rawat dia sebelum iblis menguasai kita, perintah Melissa sambil mengarahkan tangannya ke arah Noah. Saya tidak mengira akan ada pengkhianat di antara pasukan kita, Robert, kultivator tahap keempat yang solid, mendengus. Noah bahkan tidak melirik keempat ahli itu. Sosoknya menghilang sebelum mereka sempat melancarkan serangan. Dia berteleportasi di antara hiu, dan aumannya membuat makhluk-makhluk itu gemetar ketakutan. Kamu milikku, geram Noah saat harga dirinya menyebar ke langit. Pasukan hiu telah menderita kekalahan yang tak terhitung jumlahnya melawan pihak manusia, tetapi beberapa spesimen tingkat atas masih bertahan. Raungan Nuh membuat mereka merasa takut, tetapi mereka tidak akan menyerah begitu saja pada kebebasan mereka. Salah satu spesimen tingkat atas berbalik menyerang Nuh dan meninggalkan jejak percikan api di langit. Namun, serangannya berakhir ketika kepalanya mendarat di telapak tangan Nuh. Menurutku kamu salah paham tentang posisimu, geram Noah sambil menusukkan jarinya ke kepala makhluk itu. Aku tidak memberi perintah. Kamu sudah menjadi bagian dari kelompokku. Ambisinya mengalir di dalam daging makhluk itu dan menghasilkan mutasi. Hukum Nuh ingin memperbaiki hiu, tetapi hukum yang kacau telah membuat tubuhnya berantakan. Hiu itu bahkan berusaha melawan energi itu. Mereka berjuang keras untuk melawan ambisi Nuh, namun hal itu hanya memperparah dampak berbahayanya. Tubuh hiu mulai tidak stabil ketika mutasi baru mulai muncul. Ambisi Nuh memperparah berbagai sifat makhluk yang tidak stabil dan membuat jaringannya hancur. Binatang ajaib itu meledak setelah beberapa detik. Potongan daging melesat ke segala arah dan menciptakan awan merah sebelum energi Nuh melahapnya. Dia telah membunuh makhluk tingkat atas dengan serangan sederhana yang bahkan tidak mengandalkan teknik. Gelombang kebanggaan menyebar dengan hebat dari sosok Nuh setelah kemenangannya melawan hiu. Rasa dingin merambat ke binatang ajaib tingkat atas lainnya ketika perasaan itu menyelimuti mereka. Mereka segera menyadari bahwa Nuh dapat membunuh mereka dengan mudah. Kesadaran itu membuat mereka menundukkan kepala untuk menyatakan ketundukan mereka. Noah mengerahkan dunia gelap untuk menyelimuti mereka dan mengaktifkan bengkel sambil mengisi materi gelap dengan ambisinya. Hiu tidak bisa melawan dalam kondisi seperti itu. Dia harus mengubahnya. 4 kultivator panggung yang solid tidak membiarkan Nuh melakukan apa yang dia mau. Mantra besar-besaran terbang menuju dunia gelap, tapi lubang yang terhubung dengan kekosongan terbuka pada strukturnya sebelum serangan tersebut dapat merusak teknik tersebut. Mantranya memasuki kehampaan dan membiarkan dunia gelap tidak tersentuh. Nuh telah membalas serangan 4 kultivator panggung yang solid dengan tenang, dan pemandangan itu membuat seluruh pasukan manusia terdiam.
Bahkan para iblis berhenti menyerang untuk mengagumi pemandangan itu. Prestasi Nuh sangat menginspirasi. Makhluk-makhluk itu mewarisi keinginannya untuk berkembang, jadi mereka tidak akan berani melewatkan pemandangan itu. Ambisi samar mulai keluar dari para iblis. Prestasi Nuh telah memaksa makhluk-makhluk itu untuk memperbaiki dan mengembangkan jejak hukum yang mencerminkan keberadaannya. Hukum yang kacau sekarang punya tujuan. Mereka ingin menjadi Nuh. Para penggarap panggung yang solid tidak menyerah. Mereka melancarkan serangan gelombang kedua, tetapi portal yang menuju ke kehampaan terbuka lagi di lintasan mereka. Namun, mantranya terbagi menjadi serangan kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menghindari portal dan meledak di materi gelap. Energi yang lebih tinggi tidak dapat menahan kekuatan mereka, dan sebagian besar tekniknya lenyap. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh banyak ledakan kecil menyebar ke seluruh dunia gelap dan terus menghancurkan teknik tersebut. Laut yang padat perlahan menghilang dan menampakkan isi dalamnya. Pasukan manusia akhirnya bisa melihat apa yang sedang dilakukan Nuh, dan pemandangan itu membuat para ahli itu tidak bisa berkata-kata. Beberapa struktur yang terbuat dari materi gelap selamat dari serangan tersebut. Berbagai lengan yang menyerupai mesin di dunia Nuh sebelumnya sedang bermain-main dengan kawanan hiu untuk menciptakan pemandangan yang mengerikan. Lengan tersebut menggantikan seluruh potongan daging makhluk tersebut dan mengubahnya menjadi jaringan yang lebih stabil sebelum dimasukkan kembali ke dalam tubuh. Nuh ingin mengubah makhluk ajaib itu menjadi makhluk yang dapat membantunya dalam pertarungan, dan ambisinya terlalu keras untuk prosedur itu. Lokakarya ini dapat belajar dari ambisinya dan memahami bagaimana hiu harus bertransformasi. Materi gelap menggunakan hukumnya sebagai bahan bakar untuk melakukan mutasi tersebut dan menciptakan pasukan yang layak untuk pemimpin baru mereka. Apa nama kegilaan ini? Castor tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Castor adalah seorang kultivator panggung tua yang solid di peringkat ke-8. Dia telah bertemu banyak ahli dan mempelajari lebih banyak hukum. Namun, dia belum pernah menyaksikan pemandangan mengerikan seperti itu. Noah sedang duduk bersila di antara berbagai bengkel. Dia menutup matanya untuk fokus pada prosedurnya, tetapi para penggarap panggung yang solid telah mengganggu konsentrasinya. Apakah kamu keberatan membiarkanku menyelesaikannya? Noah bertanya sambil membuka matanya. Saya hampir selesai dengan spesimen yang lebih lemah. Yang lain membutuhkan lebih banyak. Kamu adalah bencana bagi dunia ini? Rebecca berteriak, tapi dia tidak bergerak. Bahkan Rebecca merasa sulit untuk menahan adegan itu. Nuh menyerupai ilmuwan gila di tengah eksperimennya. Dia tidak bisa tidak membayangkan apa yang bisa dia lakukan terhadap manusia jika mereka berada dalam genggamannya. Nuh mengalihkan pandangannya dari keempat pemimpin itu. Dia tidak akan mempermasalahkan mereka selama mereka tidak menyerang, dan hiu miliknya bahkan telah mencapai fase penting. Bengkel tersebut mulai menggantikan potongan kepala makhluk tersebut. Hiu-hiu tersebut mati sementara potongan otaknya meninggalkan tubuhnya dan bertransformasi di bawah pengaruh materi gelap. Apa yang telah kau lakukan? Melissa bertanya sementara kesadarannya mempelajari energi itu. Gelombang keterkejutan memenuhi pikirannya saat dia memahami sifat energi itu. Hiu merilis versi aneh dari Brad. Noah telah membangun dantian untuk makhluk-makhluk itu. Memikirkan bahwa menciptakan pusat kekuatan menjadi begitu mudah pada levelku saat ini, desah Noah dalam benaknya. Hiu-hiu itu mulai menangis marah setelah bengkel melepaskan mereka. Nuh telah memastikan untuk menaruh sebagian perasaannya ke dalam makhluk itu. Agresi mereka meroket karena itu. Iblis juga menyuarakan kemarahan itu. Gelombang hukum kacau yang mengamuk menyebar dari sosok mereka dan menimpa pasukan manusia. Sudah waktunya untuk melanjutkan pertarungan sekarang karena paket terakhir Nuh telah siap. Saya kira Anda tidak akan memberi saya kesempatan untuk melakukan pertarungan 1 lawan 1, desah Noah sambil meninggalkan deretan bengkel. Beberapa hiu masih harus menyelesaikan transformasinya, tetapi sekarang prosesnya dapat berjalan tanpa pengawasan Nuh. Dia akhirnya bisa mengalihkan perhatiannya pada pasukan manusia, dan sedikit keraguan muncul di benaknya. Namun, keinginan untuk memahami betapa kuatnya dia menekan perasaan itu. Noah mengulurkan tangannya ke depan, dan bongkahan materi gelap mengeras di telapak tangannya untuk menghasilkan pedang iblis. Akar berkumpul di tangannya yang lain untuk membuat senjata berbentuk pedang. Teman-temannya kemudian keluar dari ruang terpisah dan berdiri di sampingnya. Nuh siap menguji kekuatannya melawan 4 penggarap panggung yang solid. Kelahiran pedang iblis bab 1683 kata-kata. Apa kamu benar-benar berpikir bisa menghadapi kami berempat? Melissa mendengus saat melihat Noah dan rekannya mendekati pasukan manusia. Robert memasang ekspresi termenung. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkan jarinya ke arah Noah sebelum meluncurkan peluru kecil berwarna ungu ke arahnya. Pelurunya sangat cepat dan membawa energi yang sangat besar. Tetap saja, Nuh dapat merasakan bahwa itu memancarkan hukum langit dan bumi, jadi dia memutuskan untuk menanggungnya dengan tubuh telanjang. Peluru ungu itu mengenai Noah di bagian tengah dadanya dan mencoba menusuk lebih dalam ke tubuhnya, namun energinya mulai hancur saat menyentuh ambisi Noah. Serangan itu berubah menjadi energi yang memperbaiki kerusakan sebelum mengalir menuju lubang hitam.
Kamu telah mengembangkan kekebalan iblis terhadap hukum langit dan bumi, komentar Robert saat melihat itu. Bagaimana kamu bisa mengikuti pemimpin yang cacat seperti itu? Desah Noah sambil mendekati 4 penggarap panggung yang solid. Kamu telah menyerah pada hukummu untuk mendapatkan musuh yang tidak ada duanya. Saya tidak punya kata-kata untuk mengungkapkan betapa kecewanya perasaan saya. Nuh mencoba mengejek para ahli. Dia merasa percaya diri dalam melawan keempat kultivator untuk waktu yang singkat. Tetapi dia tidak tahu bagaimana pertarungan yang berkepanjangan akan berlangsung. Perlawanan bawaannya terhadap hukum langit dan bumi akan memaksa keempat pemimpin tersebut untuk mengandalkan keberadaan yang lebih lemah, namun mereka tetap menjadi ahli panggung yang solid. Kekuatan Noah tidak masuk akal, tapi dia belum mengerti apakah dia bisa menghadapi lawan-lawan itu pada levelnya saat ini. Nuh berharap ejekannya dapat membuat salah satu ahli tersebut meninggalkan yang lain dan menghadapinya sendirian, namun para penggarap tetap bersama. Mereka tidak membiarkan dia masuk ke dalam pikiran mereka. Sudah waktunya untuk memaksakan tangan mereka, Noah menyimpulkan dalam pikirannya sebelum mengangkat lengan yang memegang pedang iblis. Kelompok hiu di belakang Nuh melesat maju dan melanjutkan pertempuran melawan pasukan manusia. Para pembudidaya dengan cepat menemukan bahwa beberapa kemampuan mereka telah berubah. Kehebatan mereka secara keseluruhan juga meningkat, dan rasa lapar yang membutakan pikiran mereka telah lenyap. Iblis bekerja sama dengan hiu dan menggemakan aura yang menyebar dari sosok mereka. Binatang ajaib memiliki akses ke nafas sekarang, sehingga mereka bisa menggunakan kemampuan yang lebih kuat sehingga iblis tidak ragu untuk meningkatkannya. Pasukan manusia segera kalah dalam pertempuran, tetapi keempat pemimpin itu tidak bergerak. Mata mereka tetap tertuju pada Nuh meskipun bawahan mereka menderita kerugian besar. Jangan putus asa, teriak Rebecca. Langit dan bumi tidak memunggungi kita. Mereka menyaksikan pertempuran ini dengan cermat. Pengumumannya tidak meningkatkan moral bawahannya. Para kultivator itu mendapati diri mereka tidak mampu memukul mundur lawan mereka, dan para pemimpin mereka tidak melakukan apapun untuk membantu mereka. Noah tiba-tiba muncul di samping Rebecca. Mata sang ahli melebar ketika dia melihat 2 senjata tajam mendekat ke arah wajahnya, tapi auranya meledak ke depan sebelum mereka bisa menyentuhnya. Gelombang energi merah pekat menghantam sosok Nuh, namun ia mengerahkan zat yang tidak stabil untuk menahan pukulan tersebut dan mempertahankan posisinya. Serangan itu bahkan tidak bisa menghentikan tindakannya, jadi dia menyelesaikan tebasannya sementara Rebecca mencoba mundur. Sepotong gelombang energi menghilang ketika singularitas menghantamnya. Lingkaran hitam samar juga menyebar di antara kemerahan itu sementara serangan Nuh terus melaju ke depan. Singularitas itu akhirnya menimpa Rebecca, namun energinya meleleh saat menyentuh kulitnya. Pakar itu memperlihatkan senyuman, tetapi ekspresinya membeku ketika setetes darah jatuh dari dahinya. Noah ingin mengayunkan pedangnya lagi, tapi 3 sosok muncul di atasnya sebelum dia bisa menyelesaikan serangannya. Robert, Melissa, dan Castor mengarahkan tangan mereka ke arahnya dan melepaskan berbagai kemampuan yang mengandung kekuatan yang cukup untuk menembus kulit kerasnya. Portal yang terhubung ke kehampaan terbuka di atas Nuh. Retakan hitam besar menyerap serangan itu dan memberinya kesempatan untuk menyelesaikan tebasannya. Penundaan singkat yang disebabkan oleh 3 penggarap panggung yang solid memungkinkan Rebecca untuk menyerang sebelum singularitas dapat mencapainya. Gelombang energi yang membara menelan serangan Nuh dan melelehkan strukturnya. Mereka dapat menandingi pukulanku meskipun mereka menggunakan hukum yang lebih lemah, Noah mencatat dalam benaknya sebelum sensasi berbahaya memaksanya untuk fokus pada sisinya. Robert telah terbang melewati celah itu dan mendekati Nuh. Dia memegang benda berwarna ungu encer yang tanpa segan-segan dia lemparkan ke arah lawannya. Melissa dan Castor mendekati Noah dari belakang dan mencoba merapal mantra, tetapi seekor ular bersayap besar muncul di jalur mereka dan memenuhi area tersebut dengan materi gelap yang ganas. Kedua ahli itu masih merapalkan mantra mereka dan menghancurkan sebagian besar tubuh Snorre, tapi Blood Companion hanya mendesis marah atas prestasi itu. Para kultivator telah melukainya, namun serangan tersebut telah menghabiskan energi mereka selama proses tersebut. Ular itu berhasil melindungi Nuh. Kedua sahabat darah telah mencapai tingkat menengah setelah menyerap sebagian energi wasiat. Tidak ada satupun gudang senjata Nuh yang tersisa di tingkat bawah. Semua rekan dan senjatanya telah maju. Mereka akhirnya bisa bergabung dalam pertempurannya. Rebecca mencoba menyerang lagi, tapi tangan kanannya tiba-tiba terlepas dari lengannya. Bayangan marah muncul di kejauhan setelah kejadian itu. Knight harus muncul dengan sendirinya setelah menderita kerusakan yang disebabkan oleh pertahanan panas yang melindungi kulit ahlinya. Anak panah padat yang terbuat dari cairan hitam keluar dari akar genggaman Nuh. Aura korosif parasit itu terbang ke arah Robert, tetapi sang ahli menaklukkannya dengan meludahkan seteguk air ungu. Gelombang materi gelap yang mengamuk keluar dari sosok Nuh dan memenuhi area tersebut. Para ahli dengan cepat mengerahkan kemampuan mereka untuk menghentikan datangnya dunia gelap, tetapi ketidakstabilan tiba-tiba muncul di dalam tubuh mereka.
Ketidakstabilan meledak dan memaksa para penggarap untuk menerapkan keseluruhan hukum mereka untuk menekan energi mereka. Beberapa organ, pembuluh darah, dan potongan jaringan pasti hancur akibat serangan mendadak tersebut. Namun, para pembudidaya dapat menyelamatkan organ vital mereka dan menghancurkan paku-paku berasap yang mencoba merusak bagian dalam tubuh mereka. Dunia gelap menyelimuti keempat ahli tersebut karena domain bayangan memaksa mereka untuk fokus pada ketidakstabilan. Hukum mereka yang sudah lebih lemah menderita karena penindasan materi gelap, dan rekan-rekan Nuh dapat mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya di dalam lingkungan tersebut. Mendengkur, Duanlong, dan Malam menjadi lebih kuat di dalam dunia gelap. Materi gelap menutupi tubuh mereka dan membuat mereka mampu melawan banyak pertahanan berbahaya yang melindungi keempat pemimpin tersebut. Noah bisa muncul di atas Rebecca tanpa mengkhawatirkan ahli lainnya. Kehadirannya tetap tersembunyi dari kesadaran pemimpinnya sampai sebuah singularitas keluar dari pedangnya. Pukulan menusuk langsung menimpa Rebecca dan mengalahkan selaput panas yang menutupi kulitnya. Serangan itu menciptakan lubang di kepalanya, tapi ledakan terjadi setelah kejadian tersebut dan membubarkan dunia gelap. Nuh berhasil memahami apa yang terjadi setelah dia tiba lebih tinggi di langit. Ledakan itu telah melemparkannya jauh dari medan perang dan membakar sebagian besar kulitnya. Dunia gelapnya telah menghilang, namun materi gelap berhasil melindungi teman-temannya dari panas Rebecca. Mendengkur dan Duanlong segera muncul di dekatnya, dan Night muncul di atas kepalanya. Keempat kultivator panggung yang solid tidak segera menyerang Nuh. Mereka membatasi diri untuk menatapnya sambil memeriksa luka-luka mereka. Rebecca kehilangan satu tangannya, dan lubang berdarah muncul di kepalanya. Sebagian kulit Castor dan Melissa telah lenyap karena materi gelap Snorre yang merusak. Hanya Robert yang terlihat baik-baik saja dari luar, tapi dia tidak merasa senang dengan kondisinya. Keempat ahli itu juga menderita luka dalam akibat domain bayangan. Mereka masih bisa mengekspresikan kekuatan puncaknya, namun Noah berhasil melukai harga diri mereka. Nuh hanyalah bibrida tahap cair, tetapi empat pembudidaya tahap padat berjuang untuk melawannya. Para pemimpin bahkan tidak tahu harus berpikir apa lagi. Mereka tidak mempunyai kata-kata untuk menggambarkan lawan mereka. Kelahiran Pedang Iblis bab 1684 pengalaman. Saya mungkin bisa melakukannya, pikir Noah sambil mengamati lawan-lawannya. Nuh masih mengalami ketidakstabilan di dalam ruang terpisahnya. Dia memiliki cukup kegelapan untuk menyebarkan domain bayangan beberapa kali, dan keempat pemimpin tersebut belum memahami bagaimana menangani banyak kemampuannya. Namun, Noah yakin bahwa dia tidak akan berhasil menjaga momentumnya sepanjang pertempuran. Para pemimpin pada akhirnya akan terbiasa dengan gaya bertarungnya, dan dia tidak bisa membiarkan dirinya berakhir dalam situasi itu. Noah tahu bahwa keunggulannya dalam pertempuran berasal dari hukum para ahli yang lebih lemah. Para pemimpin hampir tidak terkalahkan baginya jika mereka dapat mengandalkan keberadaan mereka yang sebenarnya. Apa yang kamu tunggu? Nuh mengejek para pemimpin. Tidak bisakah kamu menangani satu keberadaan tahap cair? Saya kira kamu telah memilih sisi yang salah. Para pemimpin tidak terpengaruh oleh ejekannya, tapi mereka tetap terlihat sangat kesal. Pernyataan Nuh memang tidak bisa dibantah. Keputusan mereka untuk memihak langit dan bumi membuat mereka tidak mampu menghadapi keberadaan yang lebih lemah. Berapa lama kamu bisa bertahan? Robert akhirnya bertanya, kami dapat mencocokkan pukulanmu dengan hukum kami yang lebih lemah, dan jumlah kami melebihi kamu. Bonekamu juga memiliki kemampuan yang terbatas. Tidak akan butuh waktu lama sebelum kami mengalahkan tipuan kecilmu. Kewalahan, kalah jumlah, Noah bertanya sebelum tertawa dingin. Para pemimpin tetap terdiam ketika pasukan naga berlengan 6 meninggalkan dunia gelap. Lusinan binatang ajaib tingkat menengah yang terbuat dari materi gelap Nuh yang ditingkatkan dan ditenagai oleh inti palsu memenuhi langit dan menghalangi cahaya putihnya. Robert dan yang lainnya hanya bisa menajamkan mata melihat pemandangan itu. Metode Nuh sepertinya tidak ada habisnya. Dia selalu memiliki kemampuan baru. Ambisi Nuh meresap ke dalam naga berlengan 6 dan memperkuat struktur mereka. Api hitam juga memenuhi mulut mereka saat mereka bersiap untuk pertempuran yang akan segera terjadi. Dia masih memiliki pedang terkutuk sebagai kartu trufnya, tapi pedangnya membutuhkan waktu untuk siap. Nuh mengirimkan sebagian dari kemarahan besar yang memenuhi pikirannya terhadap senjata itu untuk memperbaiki strukturnya, tetapi senjata itu belum mencapai kondisi yang memuaskan. Menurutku kamu terlalu meremehkan kami, Castor menyeringai sambil mengarahkan tangannya ke arah pilar yang menyilaukan di kejauhan. Potongan pilar yang bersinar terpisah dari struktur utama dan terbang menuju keempat pemimpinnya. Cahaya putih menyatu dengan tubuh mereka dan menyembuhkan luka mereka, membawa mereka kembali ke kondisi puncak. Kami mungkin tidak dapat menggunakan kekuatan kami yang sebenarnya untuk melawanmu, Castor melanjutkan, tetapi langit dan bumi masih mengawasi kami. Kamu tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi seluruh dunia. Nuh mengamati proses itu dengan dingin. Castor benar. Penggarap yang telah menjadi bagian dari sistem langit dan bumi memiliki akses terhadap jumlah energi yang hampir tidak terbatas.
Nuh bahkan telah melihat langit membangun kembali seluruh ahlinya beberapa kali. Saya harus bisa memutuskan hubungan mereka dengan langit dan bumi, malam ditransmisikan melalui hubungan mental. Namun, mereka adalah kultivator panggung yang solid. Saya akan membutuhkan waktu lama tanpa pertahanan di jalan. Saya juga tidak tahu apakah kami bisa menang, jawab Noah. Arti tersembunyi dari kata-kata Knight cukup jelas. Nuh harus menghancurkan pertahanan para pemimpin dan membiarkan pterodaktil memutuskan hubungan mereka dengan langit dan bumi sebelum membunuh mereka. Prosesnya akan memakan waktu lama, dan juga akan memaksa Noah untuk fokus pada satu lawan. Para pemimpin bahkan akan menyadari serangan Knight, sehingga mereka akan melindungi kultivator yang terlepas dari genggaman langit dan bumi. Harold dan yang lainnya seharusnya sedang menuju ke sini, pikir Noah tanpa menunjukkan rasa takut. Langit dan bumi juga akan segera bergerak. Saya tidak mengerti mengapa saya tidak bisa menguji kehebatan saya lagi. Nuh mengambil keputusan. Pertarungan tersebut mungkin tidak dapat dimenangkan, namun pemain terpenting belum masuk ke wilayah tersebut. Dia bisa melampiaskan amarahnya saat dia menguji kekuatannya dan menjadi terbiasa bertarung pada level itu. Pedang iblis menunjuk ke arah langit saat Nuh mengangkat tangannya. Seluruh pasukannya bersiap untuk menerima perintahnya, dan para pemimpinnya melakukan hal yang sama. Kedua belah pihak tahu bahwa bentrokan berikutnya tidak akan sedamai yang pertama. Naungan dan nyala api keluar dari mulut Nuh. Dia memberi perintah, dan pasukan naga berlengan 6 turun dari langit untuk menelan keempat pemimpin dalam serangan kemarahan mereka. Para naga meluncurkan api yang memenuhi medan perang, namun 4 kultivator panggung yang solid tidak repot-repot menghindarinya. Kemampuan bawaan makhluk itu sangat kuat, dan ia mencoba meniru api Nuh, tetapi tidak dapat melukai para ahli tersebut. Namun, naga melampaui binatang ajaib normal dalam hal kekuatan fisik mereka. Mereka bisa menjadi berbahaya jika berhasil menyentuh para penggarap, sehingga penggarap tidak bisa membiarkan makhluk itu menjangkau mereka. Robert, Castor, Rebecca, dan Melissa mengerahkan kemampuan yang dapat mempengaruhi area luas di langit. Castor mulai melakukan gerakan lambat yang sepertinya mampu menggoyahkan binatang ajaib yang datang. Rebecca bertepuk tangan ke arah naga bertangan 6, dan gelombang panas menyebar ke depan. Melissa menjentikkan jarinya untuk menciptakan arus padat yang menyerang pasukan musuh dan bertransformasi ketika menemukan peluang untuk menyerang. Naga berlengan 6 milik Nuh adalah makhluk yang kuat. Mereka termasuk spesies binatang ajaib terbaik di level mereka saat ini. Namun, kemampuan para pemimpin menghancurkan mereka dalam satu serangan. Hujan beracun Robert tidak dapat dihentikan, dan bahkan materi gelap di dalam naga pun hancur karena kekuatannya. Gelombang panas menghanguskan setiap makhluk dan menghancurkan sebagian besar makhluk dalam waktu kurang dari sekejap. Teknik aneh Castor dapat menghancurkan ciptaan Nuh dari jarak jauh, dan angin kencang Melissa menyelesaikan pekerjaannya setiap kali ada kesempatan. Produk bengkel tidak dapat berbuat apa-apa dalam situasi itu. Noah kehilangan inti palsu yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia mendapat kesempatan untuk menyembunyikan kehadirannya. Pasukan naga tidak berkorban dengan sia-sia. Nuh terbang melalui domain bayangan, sementara para pemimpin mengerahkan kesadaran mereka untuk mencarinya. Para ahli tidak dapat menemukannya, jadi mereka segera memperkuat bagian dalam mereka. Para pemimpin terkejut saat aktivasi pertama domain bayangan. Tekniknya terlalu kuat, dan tidak memiliki tindakan pencegahan yang jelas. Namun, mereka dapat memenuhi isi hati mereka dengan hukum mereka dan membatasi kerusakan yang terjadi. Mereka sudah mempelajarinya, desah Noah sambil mendekati Rebecca dari dalam domain bayangan. Pengalaman mereka adalah sesuatu yang harus ditakuti oleh Nuh. Tidak masalah jika para penggarap memutuskan untuk bergabung dengan langit dan bumi. Mereka masih bertahan dari perjuangan mencapai puncak peringkat ke-8. Aku harus mencampuradukannya, pikir Noah saat akar dan materi gelap menutupi pedang iblis. Noah mengarahkan pedangnya ke arah kepala Rebecca dan melepaskan singularitas lurus yang merusak struktur domain bayangan selama penerbangannya. Sang ahli bahkan tidak bisa bermimpi untuk menghindarinya. Kelahiran pedang iblis bab 1685 kesempatan. Aura korosif parasit itu menyatu dengan singularitas yang keluar dari pedang iblis. Rebecca tidak bisa mengelak dari serangan itu karena Noah memastikan shadow domain terbuka tepat di wajahnya. Singularitas lurus menembus kulit Rebecca sebelum mencapai pertahanan yang telah dia kumpulkan di dalam dirinya. Serangan Nuh tidak dapat mengalahkan teknik itu dengan sendirinya, tetapi aura korosifnya memungkinkan dia untuk menimbulkan lebih banyak kerusakan. Wajah Rebecca meledak, tapi dia berhasil mempertahankan mentalnya. Namun, aura korosif menyebar seperti virus ke seluruh tubuhnya dan mulai merusak jaringannya. Domain bayangan hancur setelah Nuh menusuknya dengan singularitas. 3 pemimpin lainnya segera memusatkan perhatian padanya dan melepaskan kemampuan kuat yang dimaksudkan untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Knight memotong mata kiri Castor dan memotong sebagian besar kepalanya. Sang ahli menggunakan teknik anehnya untuk menggoyahkan sosok Nuh, tetapi pterodaktil menghentikan kemampuannya.
Mendengkur muncul di depan Melissa dan menahan seluruh arus amukannya. Ular itu meledak menjadi lautan materi gelap yang padat, namun sembuh dalam beberapa detik berikutnya. Duanlong menggunakan kemampuan bawaannya untuk mengubah lintasan serangan Robert, namun sang ahli tidak tertipu oleh trik yang sama. Dia telah meluncurkan massa ungu berbentuk jarum yang mengabaikan gaya tariknya dan mengenai bahu kiri Noah. Api Nuh tidak pernah berhenti membakar lingkungan, namun tubuhnya terlalu kuat untuk pulih dalam waktu singkat. Dia tidak dapat menemukan apapun yang dapat memperbaiki dagingnya yang hangus di langit dan tanah, sehingga beberapa luka masih terlihat di sosoknya. Massa berbentuk jarum menembus kulitnya dan meresap ke dalam bahunya. Serangan tersebut kemudian melepaskan energi beracunnya dan mencoba menyebarkannya ke dalam tubuh Noah. Aura korosif parasit tersebut merusak daging Nuh, tetapi dia tidak mempedulikannya saat ini. Menyingkirkan energi Robert adalah prioritasnya karena dia selalu bisa menyembuhkan dengan apinya nanti. Rasa lemah menyebar di bahu Noah, meskipun reaksinya sangat cepat. Robert berhasil melemahkan tubuhnya, namun Noah sudah menyiapkan serangan balik. Nuh memanggil dunia gelap dan meludahkan api yang menyatu dengan materi gelap dan meningkatkan kekuatannya. Para kultivator lainnya menggunakan teknik untuk mengalahkan arus kekerasan materi gelap, namun kondisi Rebecca tidak mengizinkannya bertarung dengan baik. Potongan-potongan dunia gelap berubah menjadi versi yang lebih kuat dari kemampuan bawaan Nuh dan mulai membakar Rebecca. Sang ahli masih memiliki banyak pertahanan di dalam dirinya, tapi kulitnya tidak bisa melawan serangan yang luar biasa itu. Rebecca terbakar dan memberikan energinya kepada Noah. Lukanya sembuh dalam sekejap, dan pedangnya bersinar setelahnya. Singularitas melengkung yang ditutupi aura korosif menghantam ahli yang terluka dan membuat lubang di pertahanannya. Noah tidak ragu-ragu mengarahkan pedangnya ke titik lemah pertahanannya, tetapi dunia gelap tiba-tiba merasakan kedatangan kultivator kedua. Robert adalah orang pertama yang menembus materi gelap dan menemukan jalan menuju Nuh. Robert mengangkat jarinya, dan cambuk ungu menyusul. Senjatanya menembus materi gelap dengan mudah, dan mengancam akan mencapai Nuh. Namun, hukum ruang angkasa mulai membengkokkan dan menunda datangnya serangan. Lagi pula itu akan mengenaiku, pikir Noah tanpa menghentikan serangannya. Kemampuannya dalam membengkokkan ruang telah meningkat setelah menjadi iblis, tapi serangan Robert mampu memotong tipuan Nuh. Bahkan membuka portal menuju kehampaan tidak akan berhasil karena zat ungunya yang fleksibel. Noah bisa menghindari cambuk itu, tapi itu akan membuatnya kehilangan kesempatan untuk menyerang Rebecca. Kondisi ahli tersebut sangat buruk, dan Nuh tidak ingin langit dan bumi membatalkan pekerjaannya. Keputusan itu segera muncul di benaknya. Noah bahkan tidak ragu-ragu dalam situasi itu. Dia memiliki tubuh terbaik di seluruh dunia. Menahan kerusakan adalah hal yang dia bangun sendiri. Pedang iblis yang ditutupi oleh akar dan materi gelap mendarat di dada Rebecca. Tempat itu adalah area yang paling rusak di tubuhnya. Pertahanannya akhirnya menunjukkan kelemahannya. Singularitas yang menusuk keluar dari pedang iblis dan menciptakan lubang besar di dadanya. Selain itu, aura korosif meresap ke dalam jaringannya dan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Domain bayangan terbuka dan memenuhi Rebecca dengan ketidakstabilan. Noah bisa melihat senjata berduri dan apinya muncul di dalam lubang dan di seluruh organ tubuhnya. Kemudian, cambuk itu tiba. Robert menikamkan senjatanya ke tubuh Noah. Kulitnya tetap utuh, tapi bintik ungu besar muncul di sisinya. Lubang hitam dan parasit menyerang energi beracun itu, namun Robert telah berhasil menerapkan lebih banyak hukumnya pada saat itu. Bintik-bintik ungu menyebar bahkan setelah aset Nuh ditindas. Perasaan lemah memenuhi Noah, tapi dia tidak lupa untuk kembali ke dalam domain bayangan dan berteleportasi. Robert tidak dapat menemukan apapun ketika dia mencapai posisinya, dan ledakan Rebecca hanya menambah keterkejutannya. Nuh muncul kembali di tempat yang jauh di dunia gelap. Kerusakan yang terjadi pada bagian dalam Rebecca melalui apinya mengirimkan energi ke tubuhnya dan membantu melawan infeksi. Substansi Robert telah berubah. Tampaknya ia memiliki kemauan sekarang, dan bahkan tahu kemana harus berkembang untuk menyakiti Nuh. Dia bisa belajar tentang lawan-lawannya selama infeksi. Nuh berseru dalam benaknya. Robert telah memodifikasi zat ungunya. Serangannya sepertinya mampu melawan pertahanan bawaan Noah. Namun, ia tidak dapat melakukan apapun terhadap materi gelap dan parasit, sehingga tekanan akhirnya jatuh pada racun tersebut. Noah menyembuhkan lukanya saat memeriksa medan perang. Robert, Melissa, dan Castor telah membebaskan diri dari dunia gelap dan kembali ke bawah langit putih. Pilar putih tidak perlu menyembuhkan mereka pada saat itu, tetapi tetap mengirimkan energi kepada mereka. Tampaknya struktur tersebut bahkan mampu menjaga keadaan pusat kekuasaannya. Sebaliknya, Rebecca tidak bergerak. Sebagian besar tubuhnya menghilang setelah ledakan, dan dunia gelap tidak pernah berhenti mengirimkan ambisi Nuh padanya. Apakah aku membunuhnya? Nuh bertanya-tanya. Dunia gelap dapat memberikan informasi tentang keadaan Rebecca dalam sekejap. Pakarnya telah meninggal, tetapi Noah tidak yakin tentang hal itu setelah pengalamannya dengan Otto.
Putuskan hubungannya dengan langit dan bumi saat dia tidak berada di bawah langit, perintah Noah, dan Night segera menghilang di dalam sosoknya. Sementara itu, dunia gelap mulai menciptakan pasukan naga berlengan 6 lainnya. Nuh siap memberikan segalanya untuk menjaga ketiga penggarap itu tetap berada di luar dunia gelap. Noah akhirnya mempunyai kesempatan untuk membunuh salah satu lawannya. Prestasi itu bisa membuka jalan menuju kemenangan. Harapannya untuk mengalahkan 4 penggarap panggung yang solid tidak akan terlalu nyata lagi. Tetap saja, Robert, Castor, dan Melissa telah mengetahui bagaimana tindakan Noah. Mereka bahkan telah mengakui kekuatannya. Fakta bahwa Rebecca tidak keluar dari dunia gelap hanya berarti Noah telah mengalahkannya, jadi dia membutuhkan bantuan mereka. Ketiga pembudidaya mengarahkan tangan mereka ke arah Laut Hitam dan melepaskan kemampuan besar. Angin, racun, dan kehancuran tak kasat mata mendarat di teknik Nuh dan membuatnya hancur. Noah harus memindahkan dirinya untuk menghindari serangan besar-besaran itu. Pasukan naganya lenyap dalam sekejap, dan tubuh Rebecca hancur total. Kelahiran Pedang Iblis bab 1686 sistem. Nuh dan 3 penggarap panggung yang solid mengawasi medan perang yang hancur. Para pemimpin tidak mengampuni Rebecca dalam kehancuran mereka yang tidak disengaja, tapi hukumnya sudah terbuka sekarang. Malam muncul kembali di dekat Nuh. Rekannya kehilangan sayap selama serangan itu. Ia tidak berhasil menghindari keseluruhan gelombang kemampuan destruktif yang menimpa dunia gelap. Saya tidak berhasil menyelesaikan pemotongannya, Night menjelaskan melalui koneksi mental. Berapa lama sampai kamu bisa bertarung lagi? Nuh bertanya. Tidak perlu menunggu, jawab Night. Kegelapanmu bisa membuatku siap bertempur untuk sementara waktu. Lagi pula mulailah pulih sekarang, perintah Noah. Dan pterodaktil kembali ke dalam lubang hitam untuk mendapatkan keuntungan dari materi gelap. Para ahli melirik ke arah Nuh, tetapi mata mereka dengan cepat kembali ke medan perang yang hancur. Mereka sedang menunggu penguasa mereka mengambil tindakan. Langit dan bumi tidak membiarkan mereka menunggu terlalu lama. Pilar tersebut mengirimkan sebagian cahayanya ke langit, dan warna putih di area tersebut semakin meningkat. Serangkaian cahaya kecil perlahan terbentuk di antara medan perang yang rusak, dan Noah hanya bisa menghela nafas melihat pemandangan itu. Dia pernah melihat pemandangan serupa sebelumnya. Pertarungannya melawan Otto telah mengajarinya apa yang akan terjadi. Cahayanya semakin kuat dan berkumpul hingga melahirkan sesosok manusia. Langit dan bumi perlahan membangun kembali Rebecca, tetapi corak kulitnya tampak jauh dari ideal. Rebecca sepertinya menderita luka dari kondisi sebelumnya. Hal itu tidak terjadi pada Otto. Langit dan bumi telah membangkitkan ahlinya dalam kondisi sempurna beberapa kali saat itu. Apakah hukumku merugikan sistem langit dan bumi? Nuh bertanya-tanya. Kerusakannya bisa saja datang dari Night, tapi Noah ragu pterodaktil berhasil memotong terlalu banyak dalam waktu singkat. Ada hal lain yang mempengaruhi keadaan Rebecca, dan Noah menduga hukumnya dapat menjelaskan kejadian itu. Apakah keberadaanku mampu merusak hukum para pengikut langit dan bumi? Nuh bertanya-tanya. Ambisinya tidak menyentuh langit dan bumi secara langsung. Hal ini telah mengubah sebagian undang-undang yang telah bergabung dengan sistem mereka. Namun, ada kemungkinan bahwa transformasi tersebut dianggap sebagai pencurian dalam kasus tersebut. Mungkin mereka tidak bisa berbuat banyak ketika inti dari sebuah undang-undang mengalami kerusakan, pikir Noah. Kekuatan iblis mengalir melalui hukumnya. Keberadaan Nuh telah mengembangkan perlawanan terhadap langit dan bumi, dan juga mampu merusaknya. Jangan bilang padaku bahwa penguasamu yang perkasa tidak bisa menciptakan kembali hukum yang telah meninggalkan sistem mereka. Noah tertawa saat melihat ke arah Rebecca yang pucat. Keabadianmu sedikit lemah. Ketiga pembudidaya di langit mengabaikan ejekannya seperti biasa, tapi Rebecca tidak tampak tenang lagi. Kemarahan murni keluar dari matanya, dan ekspresi tidak sedap dipandang segera muncul di wajahnya. Tahukah kamu berapa lama aku harus berkultivasi untuk memperluas keberadaanku? Rebecca berkata sambil mengertakkan gigi. Kau membuatku menyia-nyiakan pelatihan selama ribuan tahun. Bahkan sebagian dari ingatanku telah hilang. Berhenti di sana, Robert berteriak. Jangan ungkapkan apapun. Apa bedanya? Jawab Rebecca. Dia tidak akan hidup untuk melihat akhir dari pertempuran ini. Rebecca melesat ke depan, dan ketiga ahli itu mengikutinya. Namun, dia tetap berada beberapa ratus meter di depan teman-temannya. Noah menyeringai melihat pemandangan itu. Dia akhirnya berhasil mengejek salah satu lawannya. Dia hanya perlu memanfaatkan peluang itu sekarang. Gelombang haus darah mengalir dari sosok Nuh. Pegangan hitam keluar dari dadanya, dan aura tingkat menengah mengikuti adegan itu. Noah menghunus pedang terkutuk itu dan menutupinya dengan materi gelap sebelum menyebarkan akar ke permukaannya. Bilahnya akhirnya mencapai level yang diinginkan, dan Noah tidak sabar untuk menggunakannya. Bisakah kamu meluncurkan serangan panggung yang solid? Noah bertanya melalui hubungan mental. Itu tidak akan menjadi masalah, jawab pedang terkutuk itu. Kemarahan yang Anda berikan kepada saya melengkapi persyaratan untuk terobosan. Aku bisa membuat kekuatanmu melampaui batasnya.
Sempurna, Noah dengan cepat menjawab sebelum meletakkan kedua pedang di dahinya. Kesadarannya menyebar sambil membawa ketajaman yang kuat. Udara di area tersebut lenyap saat kekuatannya menutupi seluruh wilayah dan melepaskan singularitas yang tidak membiarkan lawannya lolos. Robert, Caster, dan Melissa dengan cepat mengerahkan teknik pertahanan, tetapi mereka segera menemukan bahwa serangan Nuh tidak mencerminkan kekuatan sebelumnya. Sebaliknya, hal ini justru bisa mengalahkan hukum mereka yang lebih lemah dan menembus pertahanan mereka. Rebecca tidak mau repot-repot membela diri. Ia melancarkan gelombang energi panas berbentuk pilar untuk menciptakan jalan melewati ketidakstabilan. Namun, energinya hancur ketika menyentuh serangan itu, dan ketajaman Noah akhirnya menelannya. Keempat ahli itu berjuang untuk menahan kekuatan yang terkandung dalam serangan itu. Energi tak kasat mata membinasakan tubuh mereka dan menembus pertahanan mereka. Sosok mereka terus menyusut saat bongkahan tubuh mereka menghilang. Robert bisa menghilangkan ketajaman Noah setelah kehilangan satu tangan, kedua kaki, dan sebagian besar dadanya. Energinya meroket dan menutupi sebagian besar langit dengan zat ungu miliknya. Tetap saja, tindakan itu membuatnya melemah. Melissa dan Castor mengalami luka yang lebih parah. Anggota badan mereka menghilang dalam sekejap, dan potongan kepala mereka patah sebelum menghilang dalam energi tak kasat mata. Tubuh mereka juga melihat lubang terbuka di kainnya sebelum semburan energi meluas dari sosok mereka. Rebecca mencoba menyerang, jadi pertahanannya jauh lebih lemah. Sosoknya hanya berjuang selama beberapa detik sebelum menghilang lagi. Nuh mengalami kelemahan yang berat. Dua luka terbuka di tubuhnya dan menusuknya dari sisi ke sisi. Bahunya mulai jatuh ke tanah, tapi dia mengerahkan dunia gelap untuk menyelamatkan mereka. Dunia gelap tidak dapat menjangkau para ahli karena pelepasan energi mereka, tetapi dapat mempercepat pemulihan Nuh dan menjaga tubuhnya tetap utuh. Langit kembali menyinari para pemimpin. Cahaya putih memastikan untuk menyembuhkan luka ketiganya dan membangkitkan Rebecca, dan Noah tidak gagal mempelajari adegan itu. Robert, Castor, dan Melissa pulih sepenuhnya. Tidak ada tanda-tanda melemahnya kondisi mereka. Sebaliknya, Rebecca hidup kembali dengan wajah lebih pucat dari sebelumnya. Dia tampak diambang pingsan, dan tingkat kultivasinya hampir meninggalkan tahap solid. Saya harus membunuh mereka untuk menerapkan efek ambisi saya, Noah menyimpulkan dalam benaknya. Pertukaran terakhir memungkinkan Nuh untuk mengkonfirmasi beberapa idenya. Langit dan bumi telah berhasil menyembuhkan para penggarap yang tidak mati, namun mereka gagal memulihkan kekuatan Rebecca. Night bahkan tidak ikut campur dalam pertukaran itu. Nuh akhirnya dapat memastikan bahwa hukumnya dapat mempengaruhi sistem langit dan bumi, dan membunuh lawan-lawannya adalah pemicu dampak tersebut. Aku pasti bisa membunuh salah satu dari mereka, pikir Noah sambil memaksa dunia gelap mengembun menjadi baju besi jahat. Mungkin dua kalau mereka mulai kehilangan ketenangan. Rebecca bahkan lebih marah dari sebelumnya, tetapi ekspresinya kembali tenang. Dia benar-benar berisiko mati jika terus melakukan kesalahan. Dia tidak bisa gegabah lagi karena Noah punya cara untuk mengakhiri hidupnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1687 rencana. Pertempuran terhenti selama beberapa detik. Kedua belah pihak sedang meninjau pertukaran sebelumnya untuk menemukan kelemahan pada lawan mereka, namun situasinya tampak cukup menjengkelkan. Nuh baru saja menemukan cara untuk membunuh lawan-lawannya, tetapi lawannya tidak lagi menunjukkan celah dalam pertahanan mereka sekarang. Tingkat budidaya mereka memberi mereka keunggulan dalam pertarungan, dan pengalaman pertempuran mereka memungkinkan mereka untuk mengeksploitasi fitur itu. Di sisi lain, keempat pemimpin tersebut kesulitan menilai kehebatan Nuh. Dia terus menunjukkan kemampuan baru, dan cadangan energinya sepertinya tidak ada batasnya. Pembudidaya tahap cair biasa akan menghabiskan nafas mereka dengan cepat untuk mengimbangi banyak ahli tahap padat. Keempat pemimpin tersebut mengetahui bahwa sebagian dari batasan tersebut tidak berlaku untuk Nuh karena status hibridanya, namun kekuatannya masih belum masuk akal. Noah tidak terlihat lelah sedikit pun. Dia bisa memperbaiki luka yang ditimbulkan oleh para penggarap panggung padat dengan apinya, dan serangannya bisa membahayakan para pemimpin. Namun, kedua belah pihak telah menemukan jalan menuju kemenangan. Robert dan yang lainnya telah belajar untuk melawan beberapa kemampuan Nuh, dan Nuh menemukan bahwa hukumnya dapat merugikan lawan-lawannya. Rencana terbentuk di benak para ahli. Baik Nuh maupun para pemimpin mengembangkan taktik pada saat-saat hening itu. Kelemahan dari pedang terkutuk itu sulit untuk ditangani pada level ini, Noah berpikir dalam benaknya. Tapi dunia gelap bisa memaksa tubuhku untuk tetap utuh. Para pemimpin mempunyai pemikiran serupa. Cahaya langit dan bumi dapat menyembuhkan dan membangkitkan mereka. Itu akan memberi mereka cukup waktu untuk melawan kemampuan Noah dan menyudutkannya. Bagaimana kalau kita melanjutkan? Robert bertanya sambil menyeringai dingin. Teman-temannya mengamatinya dengan tatapan penasaran, tapi mereka segera memahami alasan di balik kata-katanya. Noah menggunakan waktu istirahat itu untuk pulih, jadi lebih baik segera melanjutkan pertarungan. Nuh memahami sesuatu yang berbeda dari pertanyaan itu.
Robert dan yang lainnya tidak perlu bersikap sopan selama pertempuran. Mereka bisa langsung menyerangnya daripada membuang waktu dengan percakapan yang tidak berguna. Mereka juga sedang menunggu sesuatu, simpul Noah dalam benaknya. Bahkan Raja Elbas dan tim Nuh lainnya tidak mengetahui dengan jelas tentang kartu truf langit dan bumi. Mereka tidak tahu apa yang dunia rencanakan untuk mengalahkan iblis. Tetap saja, Noah tidak ragu-ragu dalam situasi itu. Dia harus mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan. Saya pikir Anda mengetahui target saya selanjutnya, Noah mengumumkan sambil tertawa dan mengarahkan pedang iblis ke arah Rebecca. Para pemimpin mendengus sebelum menembak ke arah Nuh. Hukum mereka diperluas untuk menciptakan domain yang mengubah wilayah luas di langit dan memberdayakan kemampuan mereka. Awan beracun meluas dari sosok Robert, dan angin kencang mengikuti gerakan Melissa. Rebecca dan Castor masuk dalam jangkauan Noah sebelum berhenti dan mengerahkan kemampuan jarak jauh. Rebecca harus memperhatikan hidupnya, dan Castor tetap bersamanya untuk memastikan bahwa Noah gagal memutuskan hubungannya dengan langit dan bumi. Kedua ahli itu tetap bisa mengerahkan kemampuan jarak jauh, jadi mereka tidak perlu mendekati lawannya. Situasinya menguntungkan Nuh. Ia berhasil membuat lawan-lawannya khawatir. Ia hanya perlu menemukan cara untuk memanfaatkan keuntungan itu sekarang. Mereka mengharapkanku mengincar Rebecca, pikir Noah saat pedangnya mendarat di dahinya. Kesadarannya meluas dan menyebarkan ketajaman mematikannya ke seluruh medan perang. Gambaran dari pertukaran sebelumnya mengalir dalam penglihatannya saat dia mencoba menemukan target yang berbeda. Robert tampaknya yang terkuat di antara kelompok itu. Nuh biasanya akan fokus padanya, tetapi dia tidak merasa percaya diri dengan pendekatan itu karena kekuatannya masih kalah dibandingkan dengan kultivator. Castor menggunakan teknik aneh yang belum dipahami Noah. Dia tidak merasa kuat, tapi Noah tetap memutuskan untuk menghindarinya. Membuang-buang waktu untuk mengungkap kemampuan sang ahli sepertinya bukan pilihan yang cerdas. Fokusnya akhirnya tertuju pada Melissa. Anginnya fleksibel, tetapi tampaknya merupakan versi hukum Robert yang lebih lemah. Mereka mengandalkan serangan cerdas yang mengandung banyak kekuatan, tapi tubuh Noah dapat melawan fitur itu. Domain tersebut menghilang ketika Noah melepaskan serangannya. Singularitas sebesar wilayah menyebar ke seluruh langit dan menghancurkan hampir semua yang dilewatinya. Keempat pemimpin siap menghadapi serangan itu. Mereka mengorbankan wilayah kekuasaan mereka untuk menjaga keamanan tubuh mereka, tetapi kekuatan yang dibawa oleh tebasan Nuh masih memaksa mereka untuk menghentikan serangan mereka. Rebecca dan Castor bahkan menderita beberapa luka karena Castor harus menebus keadaan rekannya. Rebecca masih jauh dari puncaknya, dan kemampuannya tidak dapat lagi menahan kekuatan Noah karena dia telah memegang pedang terkutuk itu. Potongan tubuh Noah meledak. Dia bahkan kehilangan satu lengannya karena kekurangannya, tapi materi gelap dengan cepat menirunya. Itu hanya metode sementara untuk mengabaikan luka-lukanya, tapi Noah tidak bisa berbuat lebih baik saat ini. Robert dan Melissa dengan cepat melanjutkan tugas mereka sementara Rebecca dan Castor menangani luka-luka mereka, tetapi Noah menghilang sebelum mereka dapat mencapai posisinya. Robert dan Melissa segera berbalik untuk menembak ke arah rekan mereka. Dalam pikiran mereka, Noah jelas mengincar Rebecca, jadi mereka harus membantunya. Seekor ular besar muncul di depan Castor dan Rebecca. Kedua ahli itu mencoba untuk menghancurkan mendengkur segera, tetapi pendamping darah melepaskan bulunya dan membuat seluruh area menjadi kacau balau. Gelombang materi gelap yang mengamuk menyebar ke seluruh medan perang. Serangan mendengkur menutupi langit dengan lautan hitam yang meluas bahkan hingga ke wilayah terdekat. Gelombang kejut yang dilepaskan selama ledakan memaksa keempat pemimpin tersebut mengerahkan kemampuan bertahan. Serangannya terlalu masif. Mereka tidak percaya Snorri bisa menyebarkan sesuatu seperti itu. Meski begitu, Robert dan Melissa melakukan yang terbaik untuk menciptakan jalan melewati materi gelap yang mengamuk dan menjangkau teman-teman mereka. Mereka tahu serangan Nuh akan segera tiba, dan Rebecca tidak dalam kondisi untuk menghalangi serangannya. Robert berhasil menghubungi Rebecca dengan cepat karena zat beracunnya. Beberapa luka pasti muncul di tubuhnya karena serangannya yang ceroboh, tapi itu tidak mengganggunya. Dia hanya merasa senang saat mengetahui kedua temannya selamat. Namun situasi itu membuat Robert bingung. Noah jelas memiliki kesempatan untuk menghubungi Rebecca sebelum dia. Ada yang tidak beres, tetapi ahlinya tidak mengerti apa yang terjadi. Rebecca dan Castor berbagi kekhawatiran Robert. Ketiga ahli itu saling bertukar pandang sebelum menutupi bagian dalam tubuh mereka dengan pertahanan. Mereka bersiap menyambut kedatangan Nuh, namun ia tidak pernah menampakkan diri. Kebingungan ketiganya semakin parah, namun sebuah ide tiba-tiba muncul di benak mereka. Ketiga ahli itu berbalik pada saat yang sama, dan pemandangan yang terjadi dalam penglihatan mereka membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Terowongan Robert masih ada, sehingga para pemimpin dapat melihat apa yang terjadi di tengah amukan masalah tersebut. Noah menahan energi destruktif itu dengan tubuh telanjangnya sambil berjongkok di atas bahu Melissa. Pedangnya telah menusuk kepalanya, dan cahaya telah meninggalkan matanya.
Melissa telah meninggal pada saat gangguan singkat itu, dan langit dan bumi tidak dapat menjangkaunya di antara energi destruktif itu. Robert dan yang lainnya segera melangkah maju untuk membantu temannya, namun Noah memperlihatkan senyuman dingin pada adegan itu. Malam segera keluar dari dadanya untuk memasuki sosok Melissa, dan lapisan materi gelap menutupi dirinya sebelum Nuh mundur ke dalam lingkungan gelap. Noah membawa mayat Melissa bersamanya. Para pemimpin tidak akan memberikan Knight waktu untuk memutuskan hukum langit dan bumi jika dia menyebarkan dunia gelap, jadi dia mengubah pendekatannya. Dia akan melarikan diri sampai tawanannya mati total. Kelahiran pedang iblis bab 1688 pasti. Kekhawatiran memenuhi Robert, Rebecca, dan Castor. Mereka tidak bisa bergerak bebas di dalam arus hitam yang mengamuk, dan kemampuan mereka tidak bisa membantu mereka di lingkungan itu. Para pemimpin dapat menghancurkan area luas yang dipenuhi materi gelap, tetapi mereka tidak dapat menemukan Nuh dengan pendekatan tersebut. Mereka hanya bisa menggeledahnya secara membabi buta, tetapi mereka tahu betapa tidak ada gunanya hal itu. Noah juga menderita gelombang kekuatan destruktif yang dilepaskan oleh serangan mendengkur, tapi tubuhnya dapat menahan kerusakan itu. Dia bahkan memiliki akses terhadap teknik pertahanan yang menggunakan materi gelap, sehingga situasinya jauh lebih baik daripada lawannya. Terlebih lagi, Noah telah bersiap menghadapi ledakan bulu mendengkur. Dia selangkah lebih maju dari lawan-lawannya, dan itu memberinya kesempatan untuk meninggalkan area kacau di depan mereka. Noah muncul kembali di bawah langit putih, namun dunia gelapnya segera meluas hingga menyembunyikan jejaknya. Mayat Melissa masih dalam genggamannya, dan lapisan materi gelap di atas kulitnya memastikan dia tidak pernah menyentuh cahaya langit dan bumi. Api keluar dari mulut Nuh dan merembes ke dalam materi gelap yang menutupi Melissa. Energi yang lebih tinggi meniru kemampuan bawaannya dan membakar mayatnya, mengirimkan kekuatannya kembali ke Nuh. Serangan ketiga dengan pedang terkutuk telah menghancurkan tubuhnya lebih jauh, namun energi yang terkandung dalam dantian Melissa memperbaiki semua lukanya. Nuh kembali ke puncaknya saat melarikan diri, dan hanya haus darahnya yang luar biasa yang terus mengalir keluar dari sosoknya. Aspek kekurangan itu biasanya membuat Noah kehilangan ketenangannya. Pikiran kekerasan yang dihasilkan oleh haus darah membawa kekuatan yang sangat besar, tapi pikirannya sepertinya kebal terhadap hal itu setelah dia menjadi iblis. Kemarahan yang dibawa oleh kehendak dunia lain telah mempengaruhi dinding mentalnya. Itu telah mengubah struktur mereka dan membuat mereka tahan terhadap perasaan itu. Nuh dapat memperoleh manfaat dari transformasi itu karena haus darah membawa kesan serupa. Pikirannya berkembang pesat di tengah kekerasan itu. Ia bahkan menggunakan sebagian darinya sebagai bahan bakar untuk teknik deduksi iblis. Robert dan yang lainnya segera keluar dari area yang terkena dampak kekerasan materi gelap. Cedera memenuhi tubuh mereka, tapi langit dan bumi dengan cepat menyembuhkan mereka. Namun, kekhawatiran mereka semakin bertambah ketika mereka melihat dunia gelap di langit. Pengecut terkutuk, Rebecca berteriak sambil mengarahkan tangannya ke dunia gelap. Robert dan Castor menirunya. Mantra besar keluar dari sosok mereka dan bertabrakan di dunia gelap, menghancurkan teknik itu dalam satu serangan. Namun, para pemimpin tidak menemukan Nuh bahkan setelah materi gelap lenyap. Kita harus menemukannya, Rebecca terus berteriak, dan Castor ikut merasakan kepanikannya. Hanya Robert yang berhasil tetap tenang dalam situasi itu. Jelas bahwa Noah sedang berusaha mengulur waktu, dan rasa panik tidak akan membawa kelompok tersebut lebih dekat pada solusi. Laut hitam lainnya tiba-tiba muncul di antara langit. Robert hampir bisa melihat ekspresi mengejek Noah ketika matanya tertuju pada teknik itu. Dunia gelap jelas merupakan umpan, tapi para pemimpin tetap saja tertipu. Ketiganya melepaskan gelombang mantra lain dan menghancurkan dunia gelap kedua, tapi lautan ketiga tiba-tiba menyelimuti mereka. Nuh telah menggunakan serangan mereka untuk mengepung para ahli dengan teknik tersebut secara diam-diam. Para pemimpin bahkan tidak merasakan dia dalam situasi itu. Dia mempermainkan kita, Castor berteriak ketika sebagian besar materi gelap hancur dan membersihkan sekelilingnya. Ayo hancurkan seluruh area, Rebecca melamar. Dia tidak akan bisa menghindari serangan pada level itu. Robert tetap diam. Dunia gelap hancur dalam pandangannya, namun lebih banyak lautan hitam muncul di langit dan menyembunyikan pancaran putihnya. Rasa hormat terhadap lawannya muncul di benaknya. Robert belum pernah bertemu dengan prajurit yang cerdik dan kejam seperti itu. Nuh mewujudkan makna pembangkangan. Satu-satunya fakta bahwa Nuh berhasil menempatkan 4 ahli panggung yang solid dalam situasi itu adalah sebuah kemenangan. Robert tidak membiarkan pikirannya merasa putus asa meskipun dia tahu peristiwa mana yang akan terjadi dalam beberapa menit ke depan. Nuh akan terus mengulur waktu, dan ketiga pemimpin itu tidak akan bisa berbuat apapun untuk melawannya. Mereka hampir tidak bisa mengimbangi serangannya. Mengejarnya melalui triknya yang tak terhitung jumlahnya sungguh mustahil. Robert tetap diam saat menerima hasil itu. Teman-temannya terus berteriak dan mengusulkan taktik, tapi dia membatasi dirinya untuk berbalik ke arah pilar yang menyilaukan di kejauhan.
Langit dan bumi akan kehilangan anggota kuat dari sistem mereka, tetapi mereka tidak melakukan apapun untuk menghentikan peristiwa tersebut. Mereka hanya peduli untuk mengalahkan keinginan dunia lain, tapi mereka tidak keberatan mengorbankan seluruh pasukan dalam prosesnya. Para penguasa melihat para penggarap yang bergabung dengan sistem mereka hanya sebagai pion yang bisa dibuang. Langit dan bumi memaksa para ahli untuk menyerah pada hukum mereka, dan mereka menawarkan keuntungan besar sebagai imbalannya. Namun, mereka tidak pernah benar-benar peduli dengan keberadaan tersebut. Kapan aku menjadi begitu lemah? Robert akhirnya berbisik. Robert telah menentang langit dan bumi selama hidupnya. Itu adalah jalur standar yang harus dilalui setiap kultivator untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi. Namun, dia akhirnya jatuh cinta pada hadiah mereka setelah menanggung hukuman yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga normal. Eksistensi yang jauh lebih kuat darinya telah memutuskan untuk memihak langit dan bumi karena mereka tidak menemukan jalan keluar dari hukuman mereka. Kematian adalah satu-satunya pilihan lain yang tersedia. Namun, keyakinannya menjadi tidak stabil di hadapan Nuh. Robert melihat bagaimana keberadaan dengan tingkat budidaya yang lebih rendah dapat dengan bebas mempermainkannya tanpa memicu reaksi langit dan bumi. Apa katamu? Rebecca bertanya saat harapan bersinar di matanya. Rebecca telah menerima bahwa Robert lebih kuat darinya, tetapi dia tidak berhasil mendengar perkataan Robert. Perhatiannya tertuju pada berbagai dunia gelap yang muncul di langit. Pemandangan kegelapan dan cahaya membuatnya tidak bisa memikirkan temannya. Tidak ada apa-apa, desah Robert. Melissa sudah mati. Kita harus mengalahkannya sebagai 3 orang. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Tanya Rebecca. Melissa pasti ada di antara kegelapan ini, tambah Castor. Kita bisa menyelamatkannya jika kita bekerja sama. Robert menggelengkan kepalanya, dan teman-temannya membelalak melihat pemandangan itu. Mereka tidak mengerti mengapa Robert sudah menyerah pada Melissa, tetapi sebagian dari mereka diam-diam mengungkapkan perasaannya. Segalanya terjadi sesuai prediksi Robert. Noah menggunakan domain bayangan dan dunia gelap untuk menutupi jejaknya sementara Night dan hukumnya merusak keberadaan Melissa. Nuh meninggalkan domain bayangan hanya untuk menyebarkan dunia gelap dan menciptakan umpan bagi lawan-lawannya. Dia tidak pernah berhenti selama melarikan diri, dan energinya terkuras dengan cepat karena penggunaan tekniknya yang tiada henti. Night terus memberitahu Noah tentang kondisi Melissa. Mayatnya sudah lama terbakar dalam api hitam, namun lapisan materi gelap masih mengisolasi hukumnya dari dunia luar. Prosesnya tidak memakan waktu lama, namun tetap terasa seperti selamanya bagi Nuh. Dunia gelap tidak menghabiskan banyak energi, namun domain bayangan memaksa dantiannya berlebihan. Penghancuran terus-menerus pada tekniknya juga membebani cadangan energinya, namun detail tersebut tidak pernah berhasil memengaruhi ekstasinya. Sudah berakhir, malam akhirnya ditransmisikan melalui koneksi mental. Apa kamu yakin akan hal itu? Nuh bertanya. Sangat yakin, jawab Night. Periksa lagi, perintah Noah. Aku baru saja melakukannya, keluh Night. Lakukan lagi, perintah Noah. Kami tidak bisa membiarkan kesalahan apapun. Saya tidak ingin melihat langit dan bumi membangkitkannya lagi. Tidak ada lagi yang tersisa dalam genggamanmu. Malam mendengus. Apa yang kamu ingin aku periksa? Kegelapanmu telah memakan hukum yang bermutasi. Noah berhenti melarikan diri pada saat itu. Pemeriksaan cepat memastikan bahwa Night benar. Karung materi gelap tidak lagi mengandung hukum apapun. Setiap jejak Melissa telah meninggalkan dunia. Kelahiran Pedang Iblis bab 1689 pusaran. Nuh ragu-ragu. Dia ingin memeriksa apakah dia berhasil membunuh Melissa, tetapi ketakutan bahwa langit dan bumi akan membangkitkannya masih memenuhi pikirannya. Namun, Noah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dalam situasi itu. Malam telah memutuskan hubungan Melissa dengan langit dan bumi, dan hukumnya telah mengubah keberadaannya. Materi gelapnya bahkan telah melahap kekuatannya, meninggalkan Nuh hanya dengan sejumlah besar energinya sendiri. Aku perlu menguji ini. Noah akhirnya menghela nafas. Robert, Castor, dan Rebecca tidak pernah berhenti mengamati dunia gelap yang muncul di langit. Tetap saja, keterkejutan muncul di wajah mereka ketika teknik itu lenyap. Materi gelap menyebar dan mengalir kembali menuju sosok humanoid. Para pemimpin akhirnya bisa melihat Nuh lagi, tetapi kekhawatiran mereka semakin meningkat saat melihat itu. Nuh tampak dalam kondisi sempurna. Luka-lukanya telah hilang, dan ambisinya masih bersinar di langit. Mayat Melissa juga sudah tidak berada dalam genggamannya, dan ekspresi penasaran memenuhi wajahnya. Apa yang kamu lakukan dengannya? Rebecca berteriak, tapi Noah tidak mempermasalahkannya sedikitpun. Nuh terus menatap ke langit. Perhatiannya akan tertuju pada pilar yang membutakan itu sesekali, tapi dia sepertinya tidak punya niat untuk bergerak. Robert menghela nafas keras. Tingkah laku Nuh berbicara dengan jelas di benaknya. Ternyata Nuh sedang menunggu langit dan bumi melakukan sesuatu. Castor mengamati ekspresi Robert sebelum mengalihkan perhatiannya ke pilar. Dia juga mengerti apa yang terjadi, tapi harapan masih bersinar di matanya.
Rebecca akhirnya mencapai kesimpulan yang sama dengan teman-temannya, dan matanya juga tertuju pada pilar yang menyilaukan. Dia telah merasakan kekuatan Nuh secara langsung, tetapi dia tidak berani kehilangan kepercayaan pada langit dan bumi. Cahaya tidak bergerak atau mengubah perilakunya. Itu terus menerangi langit, tapi tidak mengirimkan kekuatan apapun untuk membangkitkan Melissa. Langit dan bumi tetap diam saat kematiannya. Di mana kamu menyimpan Melissa? Castor bertanya ketika harapannya mulai runtuh. Nuh bahkan tidak mendengar ahlinya. Seluruh perhatiannya tertuju pada pilar. Dia berjuang untuk percaya bahwa dia telah berhasil dalam tugasnya, tetapi keheningan langit dan bumi perlahan menghilangkan keraguannya. Sudah kubilang dia sudah mati, Knight mendengus melalui hubungan mental. Aku tidak pernah bercanda jika hal ini terungkap. Kita berhadapan dengan kekuatan yang tidak dapat kita pahami, jawab Noah. Berhati-hatilah adalah hal yang wajar. Malam tidak berbicara lagi. Sejujurnya, Pterodaktil juga memiliki keraguan yang sama dengan Nuh, tetapi dunia telah menghilangkan keraguan tersebut. Langit dan bumi sepertinya tidak menyadari kematian Melissa. Mereka tetap diam dan mengabaikan medan perang sama sekali. Kami benar-benar berhasil, Noah berteriak dalam benaknya, tapi dia dengan cepat menekan kebahagiaan yang mencoba mencapai ekspresinya. Senyuman dingin muncul di wajahnya saat dia berbalik ke arah ketiga ahli itu. Ambisinya bahkan melejit setelah ia memastikan tewasnya lawan solidnya di panggung. Nuh telah menggunakan potensi malamnya di masa lalu, tetapi hukumnya menghasilkan lebih banyak potensi tersebut setelah pencapaian terakhirnya. Sudah kubilang, Noah mengumumkan dengan nada dingin. Keabadianmu cukup lemah, penguasamu bahkan tidak menyadari bahwa dia sudah mati. Tawa dinginnya mengikuti ejekannya. Nuh belum membalikkan keadaan, namun dia telah mengambil langkah pertama menuju tujuan tersebut. Bagaimana dia bisa mencapai begitu banyak? Castor mendengus sambil fokus pada Noah. Dia hanya bibrida tahap cair. Salah satu jariku seharusnya membawa kekuatan lebih dari seluruh keberadaannya. Jelas kita sedang berhadapan dengan monster, desah Robert. Saya belum pernah melihat keberadaan sekuat ini. Dia tinggal di alam yang berbeda. Ada apa dengan Anda? Rebecca mendengus mendengar komentar itu. Apakah kamu mulai menyukainya? Kita tidak bisa membiarkan diri kita bersikap lunak terhadapnya. Rebecca dan Castor memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Melissa. Tiganya telah menguasai danau terapung sejak awal krisis. Mereka mengenal Robert sebelum para iblis, tapi dia tidak lebih dari sebuah nama dalam sistem politik sebelumnya bagi mereka. Kematian Melissa sempat menimbulkan ketegangan dalam hubungan mereka, apalagi Robert tampak tidak merasa terganggu dengan kejadian tersebut. Dia menerimanya diam-diam tanpa menunjukkan kesedihan apapun. Jangan berani-berani mempertanyakan kesetiaanku terhadap langit dan bumi, jawab Robert, tapi jangan harap aku meremehkan lawanku secara membabi buta. Dia pantas mendapatkan pengakuan dan rasa hormat kita. Robert lalu menunjuk ke arah Noah sebelum meneriakkan pertanyaan. Siapa namamu? Salah satu alis Noah terangkat. Ia tidak menyangka perkembangan itu, apalagi Otto mengetahui namanya dari langit dan bumi. Noah Balvan, jawab Noah, dan ambisi yang terpancar dari sosoknya menambah makna yang dalam pada perkataannya. Menentang iblis juga berhasil. Kamu bisa memanggilku Robert, teriak Robert. Saya sangat menghormati Anda. Robert melakukan busur yang mengejutkan teman-temannya dan Nuh. Kesetiaannya terhadap langit dan bumi tidak bisa menghentikan tindakannya. Pakar harus mengungkapkan perasaannya. Keberadaannya menuntut hal itu. Mungkin kamu tidak tersesat, Noah tertawa. Apa pendapatmu tentang berpindah pihak? Aku yakin aku bisa mengatur ulang keberadaanmu. Meski begitu, itu mungkin memerlukan beberapa kematian. Kamu harus menanyakan ini setelah mengalahkanku, dengus Robert. Terlambat, geram Noah saat keserakahannya menyebar ke seluruh langit. Aku sudah menginginkanmu. Noah mengangkat pedangnya dan mempersiapkan dirinya untuk melanjutkan serangannya, tetapi tekanan berat tiba-tiba menimpa seluruh area. Energi itu berasal dari pilar putih, dan kedatangannya memaksa setiap pertempuran terhenti. Hiu yang lebih baik, iblis, dan Nuh secara naluriah menoleh untuk melihat tempat kosong di langit. Mereka dapat merasakan ada sesuatu yang akan datang dari daerah itu. Robert, Rebecca, Castor, dan para penggarap lainnya yang bertarung di kejauhan meniru musuh-musuh mereka. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke langit dan menunggu langit dan bumi bergerak. Pilar cahaya tiba-tiba melepaskan sejumlah besar energinya dan mengirimkannya ke tempat itu. Cahaya langit yang menyilaukan semakin intensif saat warna putihnya menciptakan pusaran yang sangat besar. Jangan bilang padaku, Noah terkesiap sambil mempelajari pusaran itu. Portal itu mengarah ke wilayah yang lebih tinggi di langit, tetapi Nuh tahu bahwa sisi lain dari tanah abadi tidak memiliki kekuatan lain. Tetap saja, dia telah belajar dari Grid Builder tentang keberadaan organisasi lain yang tersembunyi di lapisan putih yang mengelilingi bidang yang lebih tinggi. Serangkaian sosok manusia perlahan keluar dari pusat pusaran yang membutakan. Berbagai aura kuat menyebar ke seluruh langit dan menutupi seluruh wilayah. Cahaya putih perlahan meredup dan menampakkan pasukan yang berkumpul di langit.
Noah hampir tidak dapat mempercayai kesadarannya ketika dia merasakan aura peringkat 9 menyebar dari kelompok itu dan menutupi seluruh wilayah dengan tekanan yang berat. Namun, peristiwa menakjubkan kedua terjadi setelah kedatangan pasukan tersebut. Raungan terdengar dari kejauhan dan membuat seluruh medan perang bergetar. Naluri Noah kembali bergetar. Dia bisa memahami kekuatan di balik raungan itu. Teriakan itu berasal dari binatang ajaib peringkat 9 yang telah mengumumkan keinginannya untuk melawan para penggarap dari langit. Kelahiran Pedang Iblis bab 1690 kejutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Nuh berteriak dalam benaknya. Medan perang telah terbalik dalam hitungan detik. Dua eksistensi peringkat 9 tiba-tiba mengumumkan kehadiran mereka. Nuh bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membuat hipotesis. Nuh dapat memahami bahwa rencana langit dan bumi menampilkan pasukan yang tinggal di langit. Dia bisa melihat pasukan pembudidaya yang keluar dari pusaran menggunakan senjata yang membuat instingnya berteriak ketakutan. Namun, dia tidak menyangka ada binatang ajaib peringkat 9 di dekatnya. Noah memperluas kesadarannya untuk memeriksa sumber jeritan yang memekakkan telinga, dan indranya hampir menjadi gelap ketika mencapai targetnya. Seekor singa putih tinggi muncul di cakrawala. Makhluk itu berukuran cukup besar, dan surainya sepertinya mampu menyatu dengan lingkungan. Ruang angkasa bengkok setiap kali rambutnya berkibar tertiup angin, dan hukum langit dan bumi berantakan selama proses itu. Spesies mutasi kedua, Nuh berseru dalam benaknya. Prediksinya ternyata benar. Nuh telah menduga bahwa makhluk hidup lain dapat memperoleh manfaat dari mutasi tersebut, tetapi dia tidak menyangka bahwa mutasi tersebut akan melibatkan keberadaan peringkat 9. Spesimen itu pasti hidup di daerah berangin, pikir Noah. Itu akan menjelaskan mengapa ia tidak berbenturan dengan hiu dan tidak bereaksi terhadap iblis. Noah ingin mempelajari singa lebih jauh. Tetapi dia tidak bisa membuang waktu dalam situasi seperti itu. Dia tidak bisa terus berada di medan perang lagi. Pertarungan telah memasuki dunia yang tidak bisa dia pengaruhi. Robert, Rebecca, dan Castor tampak sama-sama terkejut. Mereka tampaknya tidak menyadari detail di balik rencana langit dan bumi, dan kedatangan spesimen peringkat 9 membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Meski begitu, mereka tidak panik. Ketiga pemimpin itu tahu bahwa pasukan baru ada di pihak mereka, dan para pembudidaya pada umumnya lebih kuat dari binatang ajaib. Pakar peringkat 9 bisa merawat singa. Hanya keinginan memberontak yang bisa melahirkan makhluk kotor seperti itu, bisik kultivator peringkat 9, dan kata-katanya menyebar ke seluruh wilayah. Telinga Nuh sakit ketika kata-kata ahli itu sampai padanya. Mereka sepertinya mampu menggali keberadaannya dan menghancurkan pusat kekuasaannya. Kedengarannya seperti senjata yang dimaksudkan untuk menghancurkan musuh langit dan bumi. Singa pun tak tinggal diam mendengar pengumuman itu. Teriakan kedua yang memekakkan telinga keluar dari mulutnya dan menghancurkan gelombang suara yang dihasilkan oleh kultivator. Baik Nuh maupun para penggarap yang lebih lemah menderita selama bentrokan antara dua keberadaan peringkat 9. Kata-kata dan raungan saja sudah cukup untuk membuat mereka muntah darah. Noah tidak berani berlama-lama di area tersebut. Dia bahkan tidak merasakan sedikit pun keraguan. Sosoknya menghilang saat dia memasuki Shadow Domain dan memulai pelariannya yang hebat. Aku akan membunuhmu sebelum berurusan dengan makhluk itu, kultivator peringkat 9 mengumumkan, dan kata-katanya mencapai bagian dalam domain bayangan. Noah melihat retakan menyebar melalui tepi dimensi gelapnya. Tekniknya hancur hanya dalam hitungan detik, dan cahaya putih dari langit segera menyinari sosoknya lagi. Gelombang suara yang dihasilkan oleh suara sang ahli tidak menyakitinya saat itu, tetapi Noah tidak menyukai fitur itu. Peristiwa tersebut telah membuktikan bahwa kultivator dapat menangani domain bayangan dengan mudah. Teknik gerakan terhebatnya telah mengecewakannya. Apa yang saya lakukan sekarang? Noah bertanya-tanya saat kepanikan mulai menyebar di benaknya. Nuh tahu jawaban atas pertanyaan itu. Tidak banyak yang bisa dia lakukan dalam situasi seperti itu. Bahkan kekuatan penentangnya tidak mampu menangani keberadaan peringkat 9. Apa yang kamu tunggu? Noah meraung sambil berbalik ke arah singa. Para kultivator tidak dapat memahami bahasa itu, tetapi Nuh tidak mendapatkan efek yang diinginkan. Singa tidak mau menerima perintah dari makhluk yang lebih lemah. Makhluk itu tetap berada di kejauhan, dan matanya hanya tertuju pada kultivator peringkat 9. Langit dan bumi menghukum matimu, kultivator peringkat 9 mengumumkan sambil mengangkat tangannya ke arah langit. Jari-jarinya mulai mengepal, dan tekanan berat mengelilingi Nuh pada gerakan itu. Serangan itu mengikuti tindakan kultivator tersebut. Kecepatannya sesuai dengan gerakan tangan sang ahli. Nuh melihat dunia menutup dirinya. Putihnya langit dan bumi berkumpul di sekelilingnya dan menciptakan penjara menyusut yang siap menekan tubuhnya hingga mati. Tidak ada jalan keluar dari situasi itu. Nuh tidak bisa menghadapi kekuatan sebesar itu. Teknik pergerakan dan domain bayangannya tidak berguna melawan energi kultivator. Apakah kekuatanmu hanya untuk pamer? Nuh mengaum ke arah singa. Apakah seorang manusia begitu membuatmu takut? Noah terus melontarkan ejekan ke arah singa.
Spesimen peringkat 9 adalah satu-satunya harapannya untuk lolos dari serangan kultivator, dan tangisannya perlahan berhasil membuatnya marah. Tekanannya menutup dengan cepat, tapi tiba-tiba berhenti ketika aura peringkat 9 kedua muncul di kejauhan. Pasukan manusia hanya bisa menatap tak percaya pada kedatangan singa peringkat 9 lainnya. Singa-singa itu melesat ke depan, dan tanah mulai bergetar karena kekuatan yang dilepaskan selama gerakan mereka. Raungan juga memenuhi lingkungan dan memaksa ruang berputar. Tekanan di sekitar Noah segera hancur karena serangan gelombang suara tersebut. Noah menggunakan kesempatan itu untuk menyebarkan dunia gelap lagi dan mencoba melarikan diri secepat mungkin, tetapi gelombang kejut tersebut akhirnya menghancurkan tekniknya. Tampaknya dimensi pribadinya terlalu lemah untuk menahan serangan itu. Baik, Noah mendengus dalam benaknya sambil meludahkan seteguk darah. Aku akan menanggung ini dengan tubuhku. Noah menembak dari kejauhan tanpa menggunakan teknik tambahan apapun. Dia bahkan tidak mengandalkan mantra karena sebagian besar tidak berguna dalam situasi itu. Raungan atau para penggarap hanya akan menghancurkan mereka dengan tekanan mereka. Sosoknya berubah menjadi pedang yang menembus langit dan meninggalkan wilayah itu dalam sekejap. Noah telah memilih arahnya secara acak, tapi dia tidak peduli dengan tujuannya selama itu tidak mengarah ke keberadaan peringkat 9 lagi. Noah terbang secepat yang dia bisa. Gelombang suara terus mendarat di tubuhnya dan mengganggu tekniknya, tapi dia selalu melanjutkan larinya. Tidak peduli berapa banyak darah yang dia keluarkan saat melarikan diri. Tetap berada di medan perang bukanlah suatu pilihan lagi. Pria peringkat 9 itu tampak kesal melihat Noah melarikan diri, tapi dia tidak berusaha menangkapnya. Gelombang suara membuat langit terlalu rapuh, dan bahkan mantranya menderita terhadap dua binatang ajaib yang kuat. Noah terbang dengan kecepatan penuh hingga beberapa sosok familiar muncul di penglihatannya. Raja Elbas dan anggota timnya yang lain melihat Nuh dan memberi isyarat kepadanya untuk mengikuti mereka. Nuh tidak ragu-ragu untuk melakukan apa yang mereka katakan, dan dia segera berakhir di sebuah bangunan bawah tanah yang ditutupi dengan tulisan emas. Timnya telah membangun rumah sementara, dan itu sudah cukup untuk saat ini.